Baiya hanya memancarkan sedikit auranya, tetapi Lu Ming merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dengan pemikirannya saat ini, menghadapi Baiya seperti seekor semut menghadapi seekor gajah. Dia tidak punya cara untuk melawan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Itulah yang dirasakan Lu Ming. Ia merasa bahwa jika gigi putih ingin menyerangnya, ia dapat membunuhnya dengan menjentikkan jarinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dirasakan oleh leluhur naga maupun leluhur dewa ras non-manusia. Lu Ming bahkan lebih terkejut. Keberadaan seperti White Tooth sebenarnya telah ditutup di sini, tidak dapat hilang selama beberapa generasi. Selain itu, pemilik gigi putih, Jing Yu, jelas lebih kuat. Namun, dia dibunuh oleh seseorang. Seberapa kuat musuh mereka? Selain itu, ada banyak tanah terkutuk di Gunung Netherworld. Apakah itu juga berarti musuh mereka? Banyak pikiran melintas di benak Lu Ming. Namun, selalu ada jalan keluar. Selalu ada peluang untuk bertahan hidup dalam kegelapan. Setiap 10.000 tahun, skala Gunung Netherworld akan mengendur, dan kalian dari dunia luar bisa masuk. Kami telah mencari kandidat yang cocok untuk mewarisi warisan guru. Sayangnya, hanya ada beberapa orang yang datang dari luar setiap saat, dan mereka yang memiliki bakat hebat sangat langka. Kami telah menunggu lama, dan kalian akhirnya datang. Gigi Putih berkata, temukan cerita baru di novel.com. Senior, jika Anda ingin saya mewarisi warisan senior Jing Yu, pasti ada beberapa persyaratan, kan? Kata Lu Ming. Baiya menatap Lu Ming dengan takjub. Kau sangat pintar. Lumayan, kau memang punya permintaan. Saya dapat menyinkronkan bahwa Tuan telah dijebak dan dizalimi oleh orang lain pada saat itu. Dia meninggal karena ketidakadilan, dan garis keturunannya selamanya tersegel di sini. Oleh karena itu, jika kamu ingin mewarisi warisan Tuan, kamu harus bersumpah atas nama sumber kehidupanmu bahwa kamu akan membalas dendam Tuan di masa depan, menghapus ketidakadilannya, dan menyelamatkan kita. Sejujurnya, Lu Ming tahu bahwa itu tidak sederhana. Senior, dengan tingkat pelembabmu atau senior Jing Yu, bagaimana aku bisa melakukannya jika aku bukan tandingannya? Lu Ming tersenyum pahit. Anda mungkin tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi itu tidak berarti Anda tidak akan dapat melakukannya di masa mendatang. Tidak ada batasan waktu untuk hal ini. Dengan bakat Anda mungkin dapat melampaui master di masa mendatang. Meskipun ini sulit, masih ada harapan. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa apa yang telah Anda peroleh dan pahami sebelumnya hanyalah sebagian dari warisan guru. Jika Anda dapat memperoleh warisan guru, Anda akan dapat menghindari banyak jalan memutar di masa mendatang. Baiya mulai menggoda Lu Ming. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Pemilik White Fang, Jing Yu, jelas merupakan sosok yang menakutkan. Kultivasinya telah melampaui imajinasi Lu Ming. Pastilah akan sangat berbahaya jika membalaskan dendam kepada orang seperti itu. Namun, Lu Ming langsung teringat pada suku dewa jahat. Jika leluhur dewa ras non-manusia dan leluhur dewa berdarah-darah pulih, dia mungkin tidak akan mampu melewati suku dewa jahat. Semua orang di alam surga harus menyerah, termasuk keluarga dan teman-temannya. Mengenai persetujuannya terhadap permintaan Baiya untuk membalas dendam pada Jing Yu, itu adalah sesuatu yang akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Bahkan jika dia gagal, dia akan menjadi satu-satunya yang mati. Lebih jauh lagi, jika dia bisa mendapatkan warisan keberadaan setingkat Jing Yu, dia mungkin punya cara untuk melawan ras dewa jahat. Memikirkan hal ini, Lu Ming sudah membuat keputusan. Baiklah, senior, saya setuju. Kata Lu Ming. Baiklah. Benar sekali. Baiya sangat gembira dan berkata, namun, kamu tetap harus bersumpah atas dasar sumber kehidupanmu. Bersumpah atas dasar sumber kehidupan sama sekali berbeda dengan sumpah darah. Seorang Supreme bela diri sudah bisa menahan sumpah darah. Namun, jika seseorang bersumpah atas dasar kekuatan hidupnya dan menggunakannya secara langsung pada dasar kekuatan hidupnya, bahkan dewa bela diri akan merasa sulit untuk menolaknya, apalagi dewa bela diri tertinggi. Jika seseorang melanggar sumpahnya, mereka akan dikenai hukuman yang mengerikan. Seketika itu juga, Lu Ming menuruti permintaan Baiya dan mengucapkan sumpah asal-usul kehidupan. Senior, aku masih belum tahu siapa musuh senior Jing Yu. Kata Lu Ming, mereka bahkan tidak tahu siapa musuh mereka, jadi bagaimana mereka bisa membalas dendam?
Apakah kau tahu tentang dinasti suci yang sangat hampa? Baiya bertanya setelah terdiam beberapa saat. Dinasti suci kekosongan besar. Aku belum pernah mendengarnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Kau belum pernah mendengarnya. Wajar saja kalau kau belum pernah mendengarnya. Orang-orang itu pasti telah menyegel kita di tempat yang sangat terpencil. Kau seharusnya pernah mendengar tentang galaksi yang tak terbatas, kan? Kata Gigi Putih. Galaksi yang tak terbatas. Lu Ming bahkan lebih tercengang. Aku juga belum pernah mendengar tentang galaksi tanpa batas, tapi bagaimana dengan alam semesta purba? Kau seharusnya sudah mendengarnya. Itu, benar, kata Gigi Putih. Lu Ming menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang alam semesta purba. Baiya tercengang. Dia menatap Lu Ming dengan lidah tercekat. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Mungkinkah tidak mendengarnya merupakan hal yang sangat memalukan? Di mana orang-orang itu menyegel kita? Kita bahkan belum pernah mendengar tentang alam semesta purba. Tidak heran hanya sedikit orang jenius yang masuk dalam beberapa tahun terakhir. Kejam. Orang-orang itu benar-benar kejam. Mereka ingin kita tidak pernah bisa bangkit kembali. Wajah si Gigi Putih tampak murung sambil menggigit giginya. Lu Ming sangat cerdas dan tidak mengucapkan kata pun. Setelah sekian lama, Gigi Putih akhirnya kembali tenang. Kamu tidak tahu apa-apa, bahkan jika aku puas, kamu tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Bagaimana dengan ini, kamu akan mewarisi warisan Tuan terlebih dahulu. Setelah Baiya selesai berbicara, sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Ketika dia membuka gulungan gambar itu, seorang pria muda tergambar di sana. Dia sangat tampan dan sangat mirip manusia. Tak lain dan tak bukan adalah pemilik White Lungs, Jing Yu. Terlebih lagi, keinginan dominator yang terpancar dari potret ini sangat kaya. Jauh lebih kuat dari patung manapun yang pernah disentuh Lu Ming. Lu Ming, gunakan jalur dominasimu untuk beresonansi dengan potret guru. Maka, kamu secara alami akan dapat mewarisi warisan guru. Kata Gigi Putih. Lu Ming mengangguk dan segera mengaktifkan jalur dominasi. Dan EBCP, seperti yang diharapkan, saat dia menggunakan dao keamanannya, gulungan itu mulai memancarkan cahaya ungu keemasan. Setelah beberapa saat, gulungan gambar itu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke dalam pikiran Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming seperti melihat seorang pemuda berdiri di lautan kesadarannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Itu adalah kehendak dominator yang luas. Ketat. Pada saat itu, pemuda itu berteriak, dan kata cahaya terlontar keluar. Kata pertempuran dipenuhi aura kuno, seolah telah melampaui tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berasal dari sungai waktu yang panjang. Rupanya itu merupakan sumber dari semua pertempuran di dunia ini. Itu misterius dan tak terduga. Itu jauh lebih misterius daripada karakter pertempuran yang dipahami Lu Ming sebelumnya. Setelah sekian lama, semua fenomena aneh dalam pikiran Lu Ming menghilang. Hanya ada dua hal yang tersisa. Di lautan kesadarannya, itu sebuah lukisan. Itu adalah karakter pertempuran kuno. Adapun informasi lainnya, tidak ada sama sekali. Tidak ada pula teknik peretasan atau buku rahasia. Lu Ming sangat kecewa. Bagaimana? Apa yang kamu peroleh dari warisan Tuan? Gigi Putih bertanya. Hanya dua hal, gulungan gambar dan karakter pertempuran kuno. Tidak ada informasi lain. Lu Ming sedikit kecewa. Aku mengerti sekarang. Master telah mengukur semua yang ada di gulungan itu, intinyamu pasti terlalu rendah, jadi kamu tidak dapat memperoleh informasi apapun. Kata Gigi Putih. Tampilkan menu. Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kultivasinya terlalu rendah? Orang harus tahu bahwa dengan tubuhnya dan jalan seorang penguasa, dia yakin bahwa dia bisa bertarung, seorang dewa setengah. Sekarang, di seluruh alam surga, alam dewa jahat, dan alam purba, berapa banyak orang yang bisa menandinginya? Namun, di mata Baiya, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jangan khawatir, selama kamu berhasil menembus level kultivasi, segel di gulungan itu akan terbuka. Tidak hanya berisi teknik kultivasi guru, tetapi juga berisi informasi tentang musuh guru. Kata Gigi Putih. Lu Ming mengangguk. Wah, kamu kelihatan sangat kecewa.
Kamu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Tahukah kamu betapa irinya aku? Tahukah kamu betapa hebatnya kata pertempuran yang kamu peroleh? Latar belakang macam apa yang dimilikinya? Itu kata kuno, asal-usul, apakah kamu mengerti? Jika itu di alam semesta prasejarah, aku khawatir makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya akan saling bertarung sampai mati. Gigi-giginya yang putih berteriak, matanya dipenuhi rasa iri. Kata kuno tentang asal-usul. Lihat bab baru di novel.com. Lu Ming terus tercengang. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami apa yang dikatakan Bai Ya. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku mengatakan sebanyak itu. Ingat, ketika kamu melakukan perjalanan di alam semesta purba di masa depan, kamu harus berusaha untuk tidak mengungkap rahasia formula karakter pertempuran ini, jika tidak, itu akan membawamu pada bencana yang fatal. Selain itu, karakter pertempuran yang Anda pahami sebelumnya hanya sepersejuta, tidak, sepersejuta dari karakter kuno asli. Oleh karena itu, Anda harus mempelajari karakter pertempuran ini lebih lanjut di masa mendatang. Manfaat yang akan Anda dapatkan tidak terbayangkan. Karakter pertempuran ini ditemukan oleh master secara tidak sengaja. Dia belum banyak memahaminya, jadi yang lain tidak mengetahuinya sama sekali. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan meninggalkan warisan. Gigi putih mengatakan banyak hal. Lu Ming tampaknya tidak mengerti. Dia hanya bisa mengingat semuanya dalam hatinya. Ini juga untukmu. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Bai Ya dan dia melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming menerimanya dan sangat gembira. Cincin penyimpanan. Pasti ada beberapa harta karun di dalamnya. Indra spiritual Lu Ming menyelidikinya. Saat berikutnya, Lu Ming menunjukkan ekspresi kecewa. Benda-benda di dalam cincin penyimpanan itu sangat sederhana. Ada sebilah pedang dan sebuah kotak kayu besar. Dengan satu pikiran, pedang tempur muncul di tangan Lu Ming. Senjata ini, Lu Ming merasakannya dan kemudian menyalurkan energi dunia ke dalamnya. Dia segera merasakan bahwa pedang tempur ini seperti lubang tanpa dasar. Ada kekuatan melahap yang kuat yang dengan panik melahap energi dunia di tubuhnya. Lu Ming sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memutus hubungan antara dirinya dan pedang tempur itu. Sungguh mengerikan. Lu Ming merasa jika pedang tempur ini meledak, kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih kuat daripada prajurit Dao Surgawi. Ini adalah senjata suci, senjata yang khusus digunakan oleh Dewa Bela Diri. Dengan kultivasimu saat ini, kamu sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Energinya akan tersedot habis. Kamu dapat menggunakannya saat kamu mencapai terobosan dalam kultivasimu. Kata gigi putih, artefak ilahi, jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia akhirnya tahu nama senjata khusus Dewa Bela Diri. Ini karena kedua belah pihak telah menggunakan senjata tingkat ini dalam pertempuran antara naga leluhur dan leluhur dewa. Lu Ming sangat gembira. Senjata seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Lu Ming menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya dan mengeluarkan kotak kayu itu. Ketika dia membukanya, aroma obat yang kuat langsung menyerbu hidungnya. Di dalam kotak kayu itu terdapat banyak buah yang bening. Esensi kehidupannya sangat kaya. Ini, Lu Ming terkejut. Ia merasa aroma obat yang dipancarkan buah itu sangat mirip dengan pil hidup mati. Namun, aromanya jauh lebih kuat. Ini adalah buah kehidupan. Bai Ya menjelaskan, pohon buah kehidupan di Pulau Netherworld akan berbuah sekali dalam jangka waktu yang lama. Namun, bagi kalian orang luar, malapetaka yang tak terhitung jumlahnya hanya akan datang sekali. Oleh karena itu, aku telah mengumpulkan buah-buah yang berbuah di waktu-waktu lain. Total ada 180 buah kehidupan di sini. Buah-buah itu cukup efektif. Kalian dapat mengambilnya. Duk, ledakan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Buah kehidupan, dan 180 pada saat itu. Sangat gembira. Lu Ming benar-benar sangat gembira. Lu Ming mengabaikan kata-kata Bai Ya yang tidak buruk. Tidak hanya efek obatnya cukup bagus, itu juga merupakan harta karun tertinggi. Lu Ming telah melihat efek pil hidup atau mati sebelumnya. Luka yang tidak dapat disembuhkan oleh kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebagian besar telah disembuhkan dalam beberapa hari. Buah kehidupan bahkan lebih efektif. Naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia telah berjuang keras untuk mendapatkan buah kehidupan. Tapi sekarang,
Lu Ming telah memperoleh 180 di antaranya sekaligus. Lu Ming segera menutup kotak kayu itu dan menyimpannya. Lu Ming sangat gembira dan puas. Dia telah memperoleh banyak hal kali ini. Baiklah, saya sudah menjelaskan dan memberikan apa yang seharusnya saya lakukan. Sekarang, saya akan mengirim Anda keluar, kata Gigi Putih. Bagaimana kita keluar? Lu Ming bertanya. Ada perahu di satu sisi pulau Netherworld. Anda dapat naik perahu dan langsung berangkat. Saya akan segera mengirimkan pesan kepada semua orang di pulau itu, kata Gigi Putih. Senior, tunggu. Lu Ming memanggil dengan tergesa-gesa. Ada apa? Gigi Putih bertanya. Senior, apakah ada orang bermata tiga di pulau ini? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Bahkan ada dewa perang di antara mereka, kata Gigi Putih. Senior, bisakah kamu membunuh dewa bela diri bermata tiga itu? Lu Ming berkata, jika mereka bisa membunuh leluhur dewa ras non-manusia, semuanya akan terpecahkan. Tidak, tidak. Bai Ya menggelengkan kepalanya. Kami telah menyegelnya di sini dan berada di bawah banyak batasan. Kami tidak dapat membantu Anda membunuh. Orang-orang itu adalah musuh Anda, bukan? Lebih baik Anda menghadapinya sendiri. Jika Anda bahkan tidak dapat menghadapi musuh yang lemah seperti itu, bagaimana Anda akan menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan? Bagaimana Anda akan melakukannya? Tuan Pembalas Dendam. Setelah mengatakan itu, sosok Bai Ya bergerak dan menghilang tanpa jejak. Lu Ming hanya terdiam. Lemah. Itulah dewa perang, dan dia lemah. Lu Ming akhirnya menyadari bahwa nilai-nilai dan pikirannya benar-benar berbeda dari Bai Ya. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Tidak lama setelah Gigi Putih pergi, dia kembali. Baiklah, aku sudah menyebarkan beritanya. Aku akan mengirimmu keluar sekarang. Dengan itu, Bai Ya mengayunkan tangannya dan Lu Ming menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di puncak gunung. Kakak King Chang. Saat itu, La Ming muncul, dia melihat beberapa orang terbang ke satu arah di kejauhan. Saudara Lu Ming. King Chang sangat gembira melihat Lu Ming dan terbang mendekat. Saudara Lu Ming, ayo kita pergi. Leluhur naga senior telah mengumpulkan kita, kata King Chang. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan mengikuti King Chang dan yang lainnya ke arah tertentu. Tidak lama kemudian, mereka bertemu tidak jauh dari buah kehidupan. King kecil, Dandan. Lu Ming melihat Xian Yanxing dan Dandan. Tampilkan menu. Ngomong-ngomong soal itu, mereka tidak bertemu satu sama lain selama hampir 150 tahun sejak mereka memasuki Pulau Springs Kuning. Mereka tentu saja senang bertemu lagi. Terlebih lagi, Lu Ming memperhatikan bahwa Xik Nianing dan Dandan mengalami peningkatan besar dalam kultivasinya. Kultivasi Xik Nianxing telah mencapai puncak Kaisar Surgawi Bintang 7. Dandan juga sudah banyak menurun dan juga berada di alam Kaisar Surgawi Bintang 6. Pada saat ini, jembatan terapung muncul di semua pulau di Laut Mata Air Kuning. Di pulau-pulau itu, sosok-sosok berlari menuju Pulau Mata Air Kuning. Mereka adalah orang-orang yang belum tiba di Pulau Mata Air Kuning dan tetap tinggal di pulau-pulau lain. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Long Chen, Huang Ling, dan yang lainnya. Teman-temannya baik-baik saja dan tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Lu Ming merasa lega. Setelah beberapa jam, tidak ada seorang pun yang muncul di pulau-pulau itu. Semua sudah di sini, ayo berangkat. Ayo berangkat. Zulong memimpin semua orang dan bergegas ke satu sisi Pulau Mata Air Kuning. Mengikuti garis pantai, mereka segera menemukan dua kapal perang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Salah satu kapal perang meraung dan mulai bergerak, melaju kencang ke depan. Leluhur dewa ras non-manusia dan beberapa ahli suku dewa jahat lainnya ada di sana. Suku dewa jahat sebenarnya sudah pergi lebih dulu. Perlu diketahui bahwa masih ada beberapa anggota suku dewa jahat di pulau itu yang belum menaiki kapal. Jelaslah bahwa leluhur dewa non-manusia itu takut kalau naga leluhur akan melawannya sampai mati, jadi dia meninggalkan beberapa anggota suku dewa jahat dan berlayar terlebih dahulu menggunakan kapal. Orang ini sungguh tercela, Zulong berkata dengan marah. Dia sebenarnya ingin melawan leluhur dewa non-manusia itu sampai mati, tetapi leluhur dewa itu menghindarinya. Anggota yang tersisa dari ras dewa jahat mendesah tak berdaya saat mereka melihat leluhur dewa ras non-manusia dan yang lainnya pergi. Dan EBCP, mereka telah ditinggalkan,
tetapi untungnya, dunia mata air kuning sangat luas. Tinggal di sini tidak ada bedanya dengan tinggal di dunia dewa jahat. Saat mereka melihat tatapan jahat dari pembangkit tenaga listrik alam surga, ekspresi mereka berubah, dan mereka berlari ke arah lain, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ayo pergi, Zulong meminta semua orang untuk menaiki kapal perang penghubung surga. Tak lama kemudian, semua orang menaiki kapal perang itu. Kapal perang itu mulai bergerak, menantang angin dan ombak, dan berlayar maju. Tak lama kemudian, pusaran besar muncul di depan mereka. Ras alien dan kapal perang mereka yang menjulang tinggi menyerbu ke dalam pusaran itu satu demi satu. Kali ini, mereka tidak mengusir semua orang seperti saat mereka pertama kali datang. Dua kapal perang yang menjulang tinggi mengikuti pusaran itu dan mendarat di bawah. Lalu, air alam baka mengalir maju, membentuk sungai besar. Apakah ini sumber sungai mata air kuning? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir demikian. Sungai mata air kuning dimulai dari sini dan kemudian kembali ke dunia mata air kuning setelah satu putaran, membentuk suatu siklus. Karena itu, selama mereka mengikuti sungai kuning, mereka akan mencapai medan perang di luar kota dua dunia di wilayah surgawi Taiking suatu hari nanti. Namun, kemungkinan besar akan memakan waktu lama. Medan perang di luar kota dua dunia sudah relatif dekat dengan gunung dunia bawah. Jika mereka pergi ke sini, mungkin akan sangat jauh. Semua orang mencari tempat untuk bercocok tanam. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berkumpul bersama dan mengobrol sebentar sebelum mereka berpisah. Cara, Lu Ming duduk bersila di geladak. Dengan satu pikiran, gulungan gambar dan kata, pertempuran, muncul di benaknya. Perhatian Lu Ming terpusat pada kata, pertempuran. Seketika, Lu Ming merasa ada konsep misterius yang tak berujung muncul. Itu adalah perasaan yang sangat misterius yang hanya bisa dirasakan tetapi tidak dapat dijelaskan. Sungguh misterius dan tak terduga. Begitulah perasaan Lu Ming tentang kata, pertempuran. Karakter, pertempuran, yang dipahami Lu Ming pada tahap ketiga sebelumnya berasal dari sini, tetapi itu hanya pemahaman yang dangkal. Lu Ming mulai fokus pada pemahamannya. Semakin dia memahami, semakin dalam dia memahami tentang pertempuran. Sungai Yellow Springs sangat panjang. Mereka telah menempuh perjalanan seperti ini selama 2 tahun. Pada saat ini, leluhur dewa non-manusia mulai bergerak. Dia dengan paksa merobek celah angkasa dan menyerbu ke dalamnya dengan kapal perang yang menjulang tinggi. Itulah wilayah surgawi 9 bawah. Banyak orang melihatnya dan mengenali dunia di balik rift spasial. Jelaslah bahwa leluhur dewa non-manusia dan yang lainnya telah memasuki alam baka dan berencana untuk kembali dari sana. Tak lama kemudian, tempat itu ditutup. Mereka terus bergerak maju. Begitu mereka mencapai alam surga 9 dunia, mereka tidak akan jauh dari alam surga Taiking. Semua orang berhenti berkultivasi dan mulai menunggu. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, sang naga leluhur melancarkan gerakannya. Di bawah serangannya, ruang itu retak terbuka. Dari celah di ruang itu, orang bisa melihat bahwa mereka tengah menghadapi medan perang di luar kota dua dunia. Ayo pergi, naga leluhur membawa kapal perang melalui celah angkasa dan kembali ke medan perang di luar kota dua dunia. Dia kembali, banyak orang mendesah. Kali ini, dia telah pergi selama lebih dari 100 tahun di Gunung Netherworld. Dia telah mengalami banyak hal. Sekarang setelah dia kembali, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dengungs, dengungs, wus. Semua orang terbang keluar dari kapal perang yang menjulang tinggi dan menuju kota dua dunia. Dengan sangat cepat, mereka mendekati kota dua dunia. Naga leluhur senior dan yang lainnya telah kembali. Saat mereka mendekat, para ahli di atas kota dua dunia memperhatikan mereka dan dengan cepat membuka daftar untuk membiarkan mereka. Di dalam, setelah masuk, dia menemukan bahwa alam surga dan suku dewa jahat tidak melakukan gerakan apapun selama 100 tahun terakhir. Mereka telah berada di kebuntuan. Lalu, semua orang ikut senang. Kali ini, banyak dari mereka yang mengalami pertemuan kebetulan di Gunung Akhirat. Ikuti bab baru di novel.com. Khususnya di pulau terakhir, Pulau Akhirat, banyak orang mendapat kesempatan dan perlu mencari tempat untuk cocok tanam dalam pemanggangan dan mencernanya. Naga leluhur itu pergi dan kembali ke sarang Zulong.
Ile perlu menggunakan buah kehidupan untuk memulihkan luka-lukanya. Waktu merupakan hal terpenting, dan leluhur dewa non-manusia akan mampu pulih secepat mungkin. Lu Ming, Xi Nianxing, Dan, Lu Xiangxiang, dan sisanya akan tinggal di kota dua dunia untuk sementara waktu. Lu Ming, aku juga akan pergi. Aku sekarang adalah Kaisar Surgawi Bintang 6. Aku akan mencari tempat untuk menerangi dalam pemandangan dan menerobos ke puncak alam Kaisar Surgawi. Aku akan pulih ke keadaanku sebelumnya. Puncak, Dan mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Dan, ini milikmu. Lu Ming mengulurkan tangannya dan sebuah kotak giok terbang ke Dan. Dan mengulurkan tangan dan mengambilnya. Saat dia membukanya, ada aroma obat yang sangat kuat. Keluar, murid mata Dan mengecil, menampilkan ekspresi berapi-api, dan dia berseru, ini adalah buah kehidupan. Nak, bagaimana kamu mendapatkan buah kehidupan? Dia ingat Lu Ming tidak ada di sana saat mereka memperebutkan buah kehidupan. Diam, pelankan suaramu. Lu Ming melirik Dan. Untungnya, hanya ada mereka berdua di sana dan tidak ada orang lain. Siapakah aku? Izinkan aku memberitahu kamu, aku memiliki banyak buah kehidupan. Lu Ming berkata dengan puas. Benar-benar, Dan merasa skeptis. Omong kosong, tentu saja itu benar. Kamu dapat menggunakan buah kehidupan ini untuk memulihkan pikiranmu ke puncaknya. Kata Lu Ming, buah kehidupan tidak hanya mampu menyembuhkan luka, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mencuri surga dan harta karun Chart. Terlebih lagi, jika orang yang tidak terluka memakan buah kehidupan, efeknya akan tetap sangat luar biasa. Hal ini dapat membantu orang memperkuat fondasi mereka, mengembangkan potensi mereka, meningkatkan fondasi mereka, dan bahkan menembus ranah terobosan mereka. Tampilkan menu. Jika kau memang punya lebih, berikanlah aku satu lagi. Mata Dan berbinar dan dia mulai melihat tubuh Lu Ming. Aku tahu kamu serakah. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Hei, apa maksudmu dengan keserakahan yang tak terpuaskan? Perang dengan ras alien sudah dekat, dan aku melakukan ini untuk meningkatkan kultivasiku. Aku tidak jauh dari alam setengah dewa di zaman kuno. Jika kau memberiku buah kehidupan lagi, aku pasti bisa menerobos ke alam setengah dewa. Dan berteriak, baiklah, aku akan memberimu satu lagi. Lu Ming melambaikan tangannya dan kotak giok lainnya terbang ke Dan. Dan melihatnya dan menelan ludahnya. Dia menatap Lu Ming dengan lebih bersemangat. Cepatlah tersesat, tidak ada yang lain. Lu Ming memarahi. Akhirnya Dan meninggalkan tempat itu dengan enggan. Setelah Dan pergi, Lu Ming menemukan Xie Nianning dan memberinya dua buah kehidupan. Basis kultivasi Xie Nianxing berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Meskipun Xi Nianxing tidak terluka, dia dapat menggunakan dua buah kehidupan untuk melepaskan potensinya dan membantunya menerobos ke tingkat setengah dewa. Setelah itu, Lu Ming memanggil gelembung-gelembung. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya masing-masing memberikan satu. Kultivasi Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya belum terlalu tinggi. Setelah mengonsumsi buah kehidupan, mereka pasti akan berubah dan memiliki potensi yang tak terbatas. Di masa depan, jalur kultivasi mereka pasti akan lancar dan peningkatan mereka akan cepat. Setelah itu, Lu Ming kembali ke benua Yuan dan memberikan buah kehidupan kepada orang tuanya dan Qiu Yue masing-masing. Dengan bantuan Lu Ming, orang tua Lu Ming awalnya telah memurnikan buah kehidupan. Kultivasi mereka telah meroket dan mereka telah menembus semua penghalang. Hanya dalam waktu sebulan, mereka telah menerobos ke alam bijak bela diri. Buah kehidupan itu terlalu menantang surga. Bahkan dewa bela diri sangat terpengaruh olehnya, sehingga efek pengobatannya dapat terlihat. Menggunakannya pada kaisar bela diri hanyalah pemborosan anugerah Tuhan. Namun, Lu Ming tidak peduli. Selain itu, mustahil bagi kaisar bela diri dan orang suci bela diri untuk memurnikan buah kehidupan. Jika mereka memakannya, tubuh mereka mungkin akan meledak karena kekuatan obatnya. Namun, dengan bantuan jalur dominasi Lu Ming, tidak ada masalah. Lu Ming baru merasa puas ketika Li Ping dan Lu Yuntian berhasil menembus alam orang bijak bela diri dan rentang hidup mereka mencapai lebih dari 100.000 tahun. Terlebih lagi, khasiat obat buah kehidupan itu terlalu luar biasa. Mereka masih jauh dari kata sempurna. Di masa mendatang, kultivasi mereka pasti akan meroket.
Dan EBSP, dengan bantuan buah kehidupan, pemahaman mereka terhadap hukum sangat cepat. Kalau saja diberi waktu, menerobos ke alam bela diri tertinggi akan menjadi hal yang mudah. Adapun Qiu Yue, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya, kultivasi mereka juga akan meningkat pesat dalam beberapa hari mendatang. Setelah satu putaran, Lu Ming telah memakan 15 buah kehidupan. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Lu Ming menenangkan diri dan memikirkan jalur kultivasinya berikutnya. Dia punya dua pilihan. Salah satunya adalah mengolah teknik misterius tujuh dewa dan menerobos tubuh fisik. Dia telah mengolah tubuh fisiknya hingga ke puncak alam kaisar surgawi. Langkah selanjutnya adalah mulai menerobos ke alam dewa bela diri. Namun, teknik misterius tujuh dewa tingkat ketujuh hanya memiliki 4 kata, 10.000 yuan dalam satu. Hal ini membuatnya menggaruk-garuk kepalanya dan tidak tahu apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming memutuskan untuk meletakkan tubuh fisiknya dan menekuni jalur dominasi. Dia hanya berada di puncak alam kaisar di Dao Penguasa. Dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa menerobos ke alam kaisar surgawi. Lebih jauh lagi, lukisan Jingyu merupakan referensi bagi Dao seorang penguasa, sehingga lebih mudah untuk diolah. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming mulai fokus untuk memahami jalan sang penguasa. Sekarang setelah dia menjadi kaisar puncak, langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam kaisar surgawi. Lu Ming fokus pada kultivasinya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Lu Ming berhenti berkultivasi dan ekspresi keraguan melintas di matanya. Dan EBSP, ketika dia mengolah jalan dewa, dia merasakan seperti ada energi kuat di dunia yang menghalanginya untuk menerobos. Kekuatan itu tampaknya adalah kekuatan dunia ini, kekuatan Dao surgawi. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan dunia ini mencoba menghentikanku? Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat dan tidak bisa mengerti. Dia mulai merasa sedikit cemas. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Sekarang leluhur suci non-manusia telah kembali dengan 11 buah kehidupan, dia dan leluhur suci Blue Deer pasti akan memakannya untuk memulihkan kultivasi mereka. Begitu mereka pulih, pertempuran yang mengejutkan akan terjadi di antara kedua belah pihak. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Lu Ming harus membuat terobosan dalam kultivasinya sebelum itu. Dia harus membuat terobosan dalam tubuh fisik dan Dao dominasinya. Kalau tidak, dia tidak akan sebanding dengan leluhur dewa non-manusia dan leluhur suci yang berdarah. Ayo kita tanya pada leluhur naga senior. Lu Ming berencana untuk bertanya kepada naga leluhur tentang hal itu. Selain itu, dia masih memiliki sejumlah besar buah kehidupan. Dia berencana untuk memberikan beberapa di antaranya untuk meningkatkan kekuatan tempur alam surga sebanyak mungkin. Mungkin, saat memikirkan hal ini, Lu Ming bergerak dan mencabik-cabik ruang. Tidak lama kemudian, dia tiba di sarang Zulong dan terbang menuju gunung tempat Zulong tinggal. Ketika dia tiba di aula pada titik tertinggi, sebuah sosok melintas dan menghentikan Lu Ming. Itu adalah salah satu dari 10 binatang pertempuran terbaik, 5 elemen kilin. Senior, saya ada urusan. Saya ingin mengunjungi leluhur naga senior. Lu Ming menangkupkannya di tempat itu. Naga leluhur senior sedang memulihkan diri. Menyampaikan, saya khawatir tidak nyaman untuk membicarakanmu. 5 elemen kata kilin. Apakah kamu menyembuhkan luka-lukamu dalam pemandangan? Lu Ming menghela nafas. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan bertanya kepada Zulong ketika dia pertama kali datang. Kembali, tidak apa-apa. Pada saat ini, sebuah gambar sedang melintas. Sosok naga leluhur muncul. Senior, kamu, kilin bintang 5 terkejut. Ini hanya gambaran diriku sendiri. Tubuh utamaku sedang menyampaikan buah kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukaku. Naga leluhur tersenyum. Lu Ming dan 5 elemen kilin menghela napas panjang lega. Wuxing, kamu boleh pergi. Kata Zulong. Ya, 5 elemen kilin membungkuk dan menerima perintah itu. Kemudian dia pergi. Lu Ming, kenapa kamu mencariku? Zulong tersenyum. Senior, aku datang kali ini karena aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Zulong. Dan EBSP, Zulong mengambil dengan rasa ingin tahu dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Saat berikutnya, matanya terbuka lebar dan mulut terbuka lebar.
Awalnya, dengan temperamennya, tidak banyak hal di alam surga yang dapat membuatnya terkejut seperti ini. Namun, ada hal-hal seperti itu di cincin penyimpanan yang diberikan Lu Ming kepadanya. Ini karena Lu Ming memiliki total 100 buah kehidupan di cincin penyimpanannya. Lu Ming telah memperoleh total 180 buah kehidupan. Sebelumnya ia telah menggunakan 15 buah dan masih memiliki 165 buah tersisa. Lu Ming menyimpan 65 untuk dirinya sendiri dan memberikan sisa kepada leluhur naga. Buah kehidupan, ini adalah buah kehidupan, banyak sekali. Sang naga leluhur pada dirinya sendiri dan bahkan napasnya menjadi berat. Lu Ming, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak buah kehidupan? Zulong berkata dengan tidak percaya. Saya mengalami pertemuan yang tidak disengaja di Pulau Yellow Springs. Aku telah menjarah semua buah kehidupan yang ada di pulau itu. Ditanggung selama bertahun-tahun. Aku akan memberikan buah-buah kehidupan ini kepadamu, senior. Kamu dapat menggunakannya untuk menyembuhkan luka-lukamu. Lu Ming tersenyum dan dilanjutkan. Tidak, ini terlalu banyak. Simpan sebagian untuk dirimu sendiri. Kata Zulong. Junior ini sudah menyimpan beberapa. Lu Ming tersenyum. Bahasa Inggris. Tampilkan menu. Zulong menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebenarnya, kita sudah mendapatkan 7 buah. 5 buah saja sudah cukup untuk menyembuhkan luka-lukaku. Namun, dalam perang kuno, banyak ahli alam terluka parah dan esensi kehidupan mereka rusak. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bisa pulih. Buah-buah kehidupan ini dapat diberikan kepada mereka. Dengan cara ini, kekuatan alam surga dapat ditingkatkan dengan pesat. Kalau begitu, terserah senior. Kata Lu Ming. Dia memberikan buah-buah kehidupan ini kepada Zulong karena alasan yang sama. Lu Ming, kali ini kau telah memberikan pelayanan yang luar biasa untuk alam surga. Jika kamu memiliki permintaan, katakan saja pada kami. Zulong tersenyum. Senior, saya benar-benar punya pertanyaan. Berapa 10.000 yuan yang harus dikembalikan kepada seseorang? Lu Ming bertanya. Asteris 10.000 yuan kembali ke 1. Zulong mengukur Lu Ming dan bertanya, kultivasimu sudah mencapai tahap ini, kan? Kasihan padaku. Baiklah. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Lu Ming mengangguk. Otot-ototnya bergetar dan ki serta darahnya bergejolak seperti naga. Aura Ili sangat mengejutkan. Ini adalah kekuatan tubuh fisik. Kemudian, tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Dominasi Lu Ming dilepaskan secara ekstrim. Bagus, bagus, bagus. Wajah sang naga leluhur puas dan dia mengucapkan selamat 3 kali. Ile dapat merasakan bahwa pukulan Lu Ming sangat kuat. Sekarang setelah dia memastikannya, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Tubuh fisiknya adalah puncak kaisar surgawi, dan dao dominasinya juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia masih sangat muda. Dia mengerti bahwa dia telah meremehkan Lu Ming. Lu Ming kemungkinan besar telah memperoleh kesempatan yang tak terbayangkan dalam perjalanan ke dunia bawah ini. Namun, semakin kuat Lu Ming, semakin baik bagi alam surga. Dia semakin bahagia. Lu Ming, pukulanmu pasti telah mencapai titik kemacetan. Terlalu lama bertanya. Benar sekali, tolong beri aku beberapa petunjuk, senior. Lu Ming mengangguk. Ya, langkah selanjutnya dalam perjalanan tubuh fisik Anda adalah alam dewa bela diri. Jika Anda ingin menerobos ke alam dewa bela diri, Anda harus memiliki pemahaman tentang alam ini. Alam dewa bela diri berbeda dengan semua alam sebelum alam dewa bela diri. Alam dewa bela diri dikenal sebagai dewa, tetapi sebenarnya telah mencapai alam lain. Sebelum alam dewa bela diri, Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah langkah pertama termostat. Ketika Anda mencapai puncak alam kaisar surgawi, Anda telah menyelesaikan langkah pertama. Alam dewa bela diri adalah langkah kedua yang menghancurkan. Zulong menjelaskan secara rinci. Lu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian dan kejutan pada saat yang sama. Pelatihan sebelum menjadi dewa bela diri hanyalah langkah pertama. Menjadi dewa bela diri adalah langkah kedua. Bukankah itu berarti langkah kedua dari pemukulan juga memiliki banyak alam? Alam dewa bela diri sangat istimewa, terutama mengolah kekuatan dewa. Kata Zulong, kekuatan Sen. Lu Ming merasa bingung. Ia memikirkan kekuatan yang digunakan oleh leluhur naga dan leluhur dewa dari ras non-manusia. Kekuatan itu sangat kuat.
Apakah itu kekuatan dewa? Ya, kekuatan Sen. Namun, jika Anda ingin mengembangkan kekuatan Sen, Anda harus menggabungkan 10.000 elemen menjadi satu. Apa itu 10.000 elemen kembali menjadi satu? Artinya, mencampur dan menggabungkan semua kekuatan menjadi satu, seperti hukum, kehendak, dao besar, dao surgawi, seni ilahi, kekuatan fisik, kekuatan dunia, dan sebagainya. Tidak peduli kekuatan atau sistem apa yang Anda kembangkan, pada akhirnya, Anda harus menggabungkan semuanya menjadi satu dan mengubahnya menjadi kekuatan tingkat yang lebih tinggi, yaitu kekuatan ilahi. Hanya dengan mencapai langkah ini seseorang dapat melangkah ke alam dewa bela diri. Faktanya, apa yang disebut pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, atau dewa setengah, telah mencapai langkah ini. Mereka telah menggabungkan 10.000 elemen menjadi satu dan menyalakan seberkas api ilahi di tubuh mereka. Kata Zulong, semuanya harus bersatu. Lalu, dunia kecil di tubuhku. Lu Ming bertanya dengan kaget. Segala sesuatu harus digabung menjadi satu dan diubah menjadi kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi adalah yang tertinggi dan kuat. Kekuatan dunia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan ilahi. Jalan dewa yang kau kembangkan akan berubah menjadi kekuatan dewa saat kau melangkah ke alam dewa bela diri. Itu adalah kekuatan dewa yang sangat mengerikan. Zulong sedikit iri saat mengatakan ini, tetapi segera berubah menjadi desahan. Sayangnya, mustahil bagi dewa untuk lahir di dunia ini. Tidak mungkin melahirkan dewa. Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Ia merasa bahwa ia akan segera bersentuhan dengan beberapa rahasia inti. Zulong menghela napas lagi. Setelah sekilas berpikir, dia berkata, kondisi alam surga, alam primordial, atau alam dewa jahat tidak dapat mendukung pelanggaran dewa. Dengan kata lain, kondisinya terlalu buruk, dan yang paling dapat mereka lakukan adalah melindungi alam setengah dewa. Kamu hanya bisa memuat sampai tingkat setengah dewa. Lu Ming kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, kalau begitu, senior, kamu dan leluhur dewa ras asing. Anda hanya ingin tahu bagaimana kami mencapai alam dewa bela diri, bukan? Itu karena kami bukan dari alam surga atau alam dewa jahat. Kami datang dari luar, dan saat kami datang, kami sudah berada di alam dewa bela diri. Kata Zulong, apa? Kali ini, Lu Ming benar-benar tercengang. Naga leluhur, leluhur dewa, dan dewa bela diri lainnya tidak lahir di alam surga atau suku dewa jahat. Mereka datang dari luar. Ini di luar dugaannya. Apakah itu alam semesta yang tandus di luar? Banyak pikiran yang terlintas di benak Lu Ming. Dia teringat beberapa kata yang pernah diucapkan Baiya kepadanya. Senior, apakah itu berarti kita bisa keluar dan menerobos? Lu Ming bertanya. Zulong menghela napas lagi. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia menenangkan kepalanya dan berkata, sekarang, kita tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Lu Ming bahkan lebih bingung. Masalah ini melibatkan banyak hal, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memberitahu Anda. Saya akan memberitahu Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa mendatang. Zulong menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan, karena itu, tidak cocok bagimu untuk mengolah tubuh fisikmu sekarang. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengolah, kamu hanya dapat mencapai alam setengah dewa. Itu tidak akan memiliki pengaruh yang menentukan pada situasi keseluruhan. Sekarang, kamu harus fokus membuat jalan dominasi. Selama kamu menerobos ke alam kaisar surga, kamu akan memiliki harapan untuk melawan dewa bela diri. Setidaknya, kamu dapat melakukannya di alam surga. Lu Ming menenangkan pikiran dan menekan keraguan di dalam hatinya. Ia berkata, senior, ketika aku mengembangkan jalan seorang penguasa, aku selalu merasa bahwa dunia ini menghalangiku. Tampaknya olah dao surgawi menekanku. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Itu wajar saja. Ini karena dominasi dao terlalu mendominasi. Dan EBCP, kata leluhur naga, penguasa dao dapat menguasai dunia dan sangat mendominasi. Bahkan di luar. Ini adalah kekuatan yang langka. Surga dao takut. Apakah kamu takut? Benar sekali. Begitu kamu berhasil menembus alam kaisar surgawi, kamu akan dapat menguasai dunia ini dengan dao penguasamu, termasuk dao surgawi. Itulah sebabnya dao surgawi takut dan ingin menekanmu serta mencegahmu untuk menerobos.
Itulah sebabnya kesengsaraan surgawi begitu kuat ketika Anda menerobos ke alam bela diri tertinggi. Dao surgalah yang menghentikanmu. Zulong menjelaskan. Lu Ming telah tercerahkan. Tidak heran jika sangat sulit baginya untuk menerobos ke alam tertinggi bela diri. Alam, kekuatan kesengsaraan surgawi berada di luar imajinasinya. Alasannya adalah Dao surgawi takut. Lu Ming juga terdiam.